Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kawan-kawan, zaman now, komputer dan smartphone semakin banyak aplikasi yang merujuk pada data-data pribadi kita. Mau akses, daftar, install, atau apa-apa, mesti masukin email dan juga nomor telepon. Nah, jadinya email dan nomor telepon ini menjadi salah satu kunci akses yang sangat penting, terutama bagian email nih. Hampir selalu dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan apapun yang Anda lakukan di jagat maya. Bahkan banyak pula yang memanfaatkan email untuk penyimpanan data-data penting. Sebagai contoh, kalau kita pengguna Google ya, kita tidak hanya menggunakan semata-mata email, tapi kita juga menggunakan yang lain, misalnya kayak Drive, Calendar, Sheets, dokumen, dan lain sebagainya. Terutama Drive nih yang memang bisa sering dimanfaatkan untuk menyimpan data-data pribadi kita, karena kita anggap gampang mengaksesnya, gampang kita simpannya, gampang kita download kapanpun kita perlu selama masih ada internet. Kalau kita lihat, isu mengenai data pribadi yang bocor saat ini semakin sering. Lalu yakinkah Anda kalau email dan password Anda masih tetap aman dan tidak ada yang membocorkannya? Yakin nggak Anda kalau Anda tidak termasuk dari korban data breach? Bentar, data breach itu apa ya? Nah, kalau kita kutip di sini dari Norton, salah satu penyedia jasa keamanan lewat produk antivirusnya yang cukup terkenal. Di sini kita bisa lihat, data breach adalah sebuah insiden keamanan di mana data dan informasi dari seorang pengguna device telah diakses tanpa adanya otorisasi. Jenis pembobolan data ini dapat merugikan bisnis maupun konsumen dengan beragam cara. Sekarang coba bayangin, kalau ada orang lain yang punya data-data pribadi Anda, email, dan juga password email Anda, data ini selain memang dijual dan ini laku kepada pihak lain, data pribadi juga bisa diolah menjadi tindak kejahatan seperti duplikat daripada identitas. Nanti bisa dipakai untuk penipuan, tindakan pornografi, pencemaran nama baik, perundungan atau bully, sampai penyadapan. Oleh karena itu, data breach ini sering dianggap sebagai sebuah tindak kriminal yang dapat merusak kehidupan dan reputasi seseorang. Lalu bagaimana cara kita memeriksa apakah akun kita termasuk korban dari data breach ini? Pertama, Anda bisa memeriksa dari situs Have I Been Found, yang alamatnya di sini, Have I Been pwned.com, atau yang kedua dari situs karya anak bangsa sendiri dari Indonesia, yaitu periksadata.com. Nah, di sini Anda bisa mengecek apakah email atau nomor telepon Anda itu sudah bocor dan dari situs mana saja yang membocorkannya. Coba kita cek dulu. Kalau dari di situs Have I Been Found, coba saya masukkan email saya. Ya, kemudian saya tekan tombol found ini. Demikian juga di periksa data akan saya cek pula. Masukkan email di bagian ini, kemudian saya masukkan kembali email saya dan periksa sekarang. Di sini kedua situs akan menampilkan hal yang hampir sama ya. Nah, di sini ada kelihatan bahwa saya telah menjadi korban dari 8 kali untuk pencurian identitas, dan juga kalau diperiksa data juga ada 8 peristiwa kebocoran data di sini. Nah, sini saya pakai yang periksa data saja karena hasil yang ditampilkan ini sama untuk kedua situs ini. Kita periksa sekarang. Jadi saya pernah menjadi korban ini pada 4 Oktober 2013. Ini totalnya yang bocor adalah email, password HIN, dan juga password dan lain sebagainya. Lalu ini ada di Bukalapak tahun 2017, email, alamat IP, nama lengkap. Kemudian ada Citode. Nah, ini 4 November 2020, 2019, email dan password yang bocor. Di sini email, password, username di @modo. Lalu ada Evoni 2016, Tokopedia nih tanggal 17 April 2020, dan juga Nitro, ini PDF yang saya pakai. Nah, kalau sudah semacam ini, berarti kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa data kita aman, secure 100%, gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan kalau kita sudah terjadi kebocoran data semacam ini? Beberapa langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan adalah, yang pertama, update security software secara berkala. Ini termasuk update Windows dan juga antivirus yang Anda pakai. Lalu yang kedua, Anda harus membatasi akses ke data-data yang paling berharga. Misalnya sebagai contoh, karena tadi saya menggunakan contoh adalah Google Drive, di mana kita kadang-kala sering menyimpan file di sana. Perhatikan file-file mana yang Anda anggap penting atau dokumen mana yang memang Anda anggap penting dan itu menyangkut data pribadi Anda. Kalau perlu jangan disimpan di sana deh. Kemudian, jika kredit card Anda termasuk terkena data breach, maka segera laporkan kepada pihak bank dan minta pergantian kredit card. Lalu,
Yang tidak kalah penting adalah aktifkan autentifikasi 2 faktor. Nah, sekarang rata-rata sudah pakai ini nih, Google sudah pakai, Facebook sudah pakai, WA yang paling sering kita pakai juga sudah ada fitur ini. Anda sudah mengaktifkannya atau belum? Kalau belum, sungguh sayang sekali. Padahal ini adalah fitur tambahan keamanan yang gratis dan cukup kuat. Nah, bagaimana caranya? Misal di Chrome ya, gini caranya. Saya membuka Google Chrome yang tentunya sudah saya loginkan dengan akun saya. Lalu Anda klik saja foto profil kita yang ada di sisi kanan, kemudian di sini pilih Manage Your Google Account. Oke, setelah Google Account-nya ini terbuka, nanti Anda di sisi sebelah kiri ini pilih Security atau keamanan. Berikutnya, kalau sudah sampai sini, Anda pilih two-step verification-nya, jangan lupa dibikin on, ya. Nah, lalu yang tidak kalah penting berikutnya dan harus segera Anda lakukan adalah Anda ganti password dan juga ciptakan password yang panjang serta kuat. Ganti password ini jangan cuma sekali, kalau perlu tiap bulan juga nggak apa-apa. Lalu tentunya kita tidak hanya mempunyai satu password, kita mempunyai banyak password yang mungkin berbeda-beda untuk setiap situs yang sering kita akses. Nah, tentunya akan susah apabila kita mengingat password yang sedemikian banyaknya. Maka saran saya adalah gunakan password manager. Password manager mana yang sebaiknya saya gunakan? Nah, ini terserah, Anda boleh memilih yang gratis ataupun yang versi berbayar. Dengan menggunakan password manager, semua password kita simpan di sana, dan juga untuk mengakses password manager dibutuhkan 1 buah password. Nah, jadi kita cukup mengingat 1 password, di mana nanti di dalamnya sudah ada banyak password-password yang bisa kita akses. Lalu yang berikutnya, Anda tetap harus selalu waspada, tetap teliti di internet. Jangan sembarangan klik link yang tidak jelas asal-usulnya. Kan sering banget itu penipuan di WhatsApp yang kadang-kala muncul BPJS, lalu ada suatu brand yang sedang ulang tahun, kemudian ada giveaway dan segala macam. Itu nggak usah diklik-klik dulu deh. Sebelum Anda mulai mengklik itu, lebih baik di copy saja isi pesan teksnya, kemudian Anda paste ke dalam Google dan cari apakah itu hoax, penipuan, atau bahkan link yang berbahaya. Lalu yang terakhir adalah selalu berdoa agar tetap terlindungi dari hal-hal yang merugikan kita. Amin. Baik kawan-kawan, bila Anda rasa informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan ke kawan-kawan Anda yang membutuhkan. Jangan lupa like, komen, atau share. Selamat siang, sore, atau malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.